terima kasih. Selamat siang teman-teman. Eh, Perkenalkan saya Tari, saya dari Indonesia Corruption Watch. Mungkin di kesempatan ini kalau tadi teman-teman IBC dan nanti mungkin juga dari Fitra akan banyak membahas terkait dengan anggarannya gitu, ICW mungkin akan lebih banyak menyoroti bagaimana kemudian di dua sektor utama gitu ya dalam konteks penanganan COVID yang berdampak langsung ke masyarakat gitu. Yang pertama adalah bagaimana dengan pengelolaan bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah gitu dari konteks transparansinya. Dan yang kedua adalah bagaimana dengan pengadaan barang dan jasa yang terkait langsung dengan COVID-19 gitu ya. Sejauh ini seperti apa sih keadaannya gitu. Boleh lanjut? Ya, lanjut. Oke, lanjut. Ini tadi udah banyak dijelaskan. Nah, saya mau mulai mungkin dari gambaran besar ya. Kalau kita ngomongin korupsi, sebenarnya nggak di saat nggak di saat darurat gitu ya, nggak di saat pandemi COVID aja. Sebenarnya sektor-sektor yang sekarang mendapatkan anggaran yang besar dari pemerintah itu sudah menjadi sektor yang rentan dikorupsi gitu. Boleh sebelumnya? Nah, jadi kalau berdasarkan datanya ICW gitu di 2019 aja itu kalau kita lihat sektor mana aja sih yang paling banyak gitu ya kasus korupsinya yang ditangani penegak hukum, paling enggak itu di situ ada sektor kesehatan dan ada sektor sosial kemasyarakatan. Di mana dua sektor ini dapat anggaran juga besar gitu, kesehatan dalam konteks penanganan COVID dan juga bansos ya di sosial kemasyarakatan itu. Bentuknya bermacam-macam bantuan sosial yang sekarang diberikan oleh pemerintah, baik itu tunai, kemudian peningkatan dari program-program sebelumnya, misalnya program Keluarga Harapan yang kemudian jumlahnya ditambahkan gitu, atau bahkan program baru seperti Kartu Prakerja yang juga masih menuai kontroversi gitu ya di implementasinya gitu. Nah, jadi tanpa ada konteks darurat pandemi COVID pun ini sudah potensinya sudah bisa teman-teman bisa ngelihat gitu ya kasusnya selalu ada di sektor-sektor ini. Nah, apalagi kemudian kalau kita ngomonginnya di saat pandemi gitu. Boleh lanjut? Ini saya mau highlight yang untuk kesehatan dulu ya. Jadi secara umum tuh di sektor kesehatan nggak di masa pandemi aja sektor objek-objek ini nih yang paling sering dikorupsi, mulai dari alat kesehatan, pembangunan infrastruktur, ada obat gitu, ada dana jaminan kesehatan gitu, kemudian sarana prasarana rumah sakit. Lanjut. Nah, kalau kita ngomongin kemudian pandemi, gimana di saat pandemi gitu? Di saat tidak pandemi aja itu sudah menjadi objek-objek yang sering dikorupsi gitu ya. Di saat pandemi, fokus pemerintah memang paling banyak kan sekarang ini kan pengadaan pertama obat-obatan, kemudian alat-alat kesehatan gitu ya, yang menunjang juga penanganan COVID dan juga pelindung diri gitu ya, misalnya APD, masker, kemudian ada yang pengadaan face shield gitu. Nah, kalau kita berkaca dari pengalaman sebelumnya, di saat kita mengalami pandemi flu burung ya, mungkin belum pandemi tapi ada kasus flu burung ketika itu kita tahu ada salah satu bahkan Menteri Kesehatan gitu ketika itu yang juga terlibat di dalam korupsi gitu ya ketika pemilihan siapa sih yang harusnya dipilih gitu untuk menangani si flu burung ketika itu gitu. Dan sekarang menterinya juga masih menjalani hukumannya gitu. Nah, tentunya situasi atau kejadian-kejadian seperti flu burung ini potensinya sangat besar terjadi dalam penanganan COVID gitu. Apalagi skalanya ini jauh lebih besar daripada flu burung ketika itu. Anggarannya pun jauh lebih besar yang digelontorkan oleh pemerintah gitu. Namun di satu sisi pemerintah ini bisa dibilang minim sekali informasi yang diberikan gitu. Kalaupun diberikan bentuknya hanya berupa gelondongan besar, tapi kemudian kita nggak bisa tahu nih atau memperinci gitu. Misalnya anggaran di sektor kesehatan dibagi-baginya ke tiap kementerian berapa, terus kemudian di tiap kementerian itu rencananya apa aja sih gitu. Nah itu kita nggak tahu sama sekali gitu. Kemudian balik lagi misalnya kita ngelihat di BNPB gitu ya. BNPB juga kan banyak kemudian merilis
infografis ya, infografis yang mereka sampaikan bahwa mereka sudah mengirimkan sekian APD, sekian masker ke daerah gitu. Nah, tapi kalau kita lihat lebih jauh, misalnya BNPB mengirimkan ke Jawa Tengah gitu. Di Jawa Tengah siapa yang terima? Terus kemudian dikasihnya ke siapa aja sih? Apa benar udah masuk? Apa benar sudah diberikan kepada rumah sakit yang membutuhkan, misalnya atau puskesmas? Nah itu informasinya nggak ada. Jadi kita sangat sulit mendapatkan informasi itu, baik itu yang dipublikasi maupun ketika kita bertanya gitu ya. Ketika kita bertanya tuh nggak serta merta juga informasinya kemudian diberikan gitu. Boleh lanjut paparannya? Lanjut. Nah, jadi kalau seandainya kita lihat di konteksnya tadi ya, pengadaan, salah satunya kan termasuk pengadaan alat-alat kesehatan itu, oke kita nggak dapat informasi dari kementeriannya, kita coba deh cari gitu ya. Ada beberapa website yang sebenarnya tujuannya untuk menginformasikan itu, misalnya salah satunya di Sirup gitu, di Sirup LKPP. Ini kan website ini kan paling nggak mau menginformasikan rencana pengadaan di setiap kementerian lembaga gitu. Nah, lagi-lagi permasalahannya adalah ketika sudah ada kanalnya, informasinya tidak diisi atau tidak diberikan. Ini saya kasih contoh satu rencana pengadaan di Kementerian Kesehatan. Nama paketnya adalah pengadaan BMHP. BMHP ini saya juga awalnya bingung apa, tapi ternyata ini barang habis pakai gitu ya, non e-katalog untuk penanganan COVID-19 gitu. Sebenarnya informasi yang ingin disajikan di website ini cukup lengkap gitu ya, karena kalau teman-teman lihat di sini ada volume pekerjaan, ada uraian pekerjaan, bahkan ada spesifikasi pekerjaan. Nah, sayangnya informasi ini nggak dikasih tahu sama kementerian lembaga maupun perangkat daerah yang memasukkan informasi ke Sirup. Kalau teman-teman lihat di sini yang disebutin ya pengadaan BMHP aja, tapi kita nggak tahu bentuknya itu apa sih BMHP yang sebenarnya dimaksud di pengadaan ini. Gitu. Kita hanya tahu, oh iya pemerintah merencanakan untuk mengadakan barang ini gitu BMHP dengan anggarannya juga yang lumayan ya. Ini ada anggarannya tuh kalau dilihat berarti sekitar 49 juta atau ya sekitar 44,9 juta. Yang kita juga nggak tahu sama sekali gitu. Ini bentuknya seperti apa gitu ya. Boleh lanjut? Kemudian kita coba cek data di LPSE Kementerian Kesehatan misalnya. Ada nggak sih gitu? Kalau tadi di Sirup kan ini semua perencanaan ya. Mau bentuknya pakai tender kayak e-purchasing apapun itu ada datanya di situ. Tapi ternyata juga datanya belum semua data ada di sana gitu. Kalau dibandingin jumlahnya pun secara rupiah itu nggak signifikan ya kalau dibandingin sama yang dialokasikan dan yang diklaim sudah direalisasikan gitu. Nah kemudian di LPSE Kemenkes ini kalau kita lihat di bagian tendernya juga hanya ada 3 paket. Memang mungkin nggak banyak pengadaan-pengadaan terkait COVID itu dilakukan secara tender. Oke, kalau gitu kita coba cek data non-tender. Boleh maju next. Nah, kalau kita cek data LPSE di Kemenkes dengan data yang non-tender, yang harusnya selain tender itu datanya paling nggak dimasukin ke sini gitu ya, selain nanti ada di e-purchasing. Ini cuma ada 14 paket pengadaan. Padahal kalau dilihat di Sirupnya Kemenkes setidaknya itu sekitar ada 700-an lah. Kalau seandainya kita pakai kata kunci COVID, yang keluar itu paling nggak ada 700-an rencana umum pengadaan. Tapi kalau dilihat lagi, tindak lanjutnya dari perencanaan itu, misalnya nih kalau di LPSE kan kita bisa lihat siapa sih yang menang, perusahaannya gitu ya, prosesnya udah sampai mana. Nah ini hanya ada 14. Jadi ini bingung juga sebenarnya dari perencanaannya, kemudian direalisasikannya kok sedikit sekali, tapi kemudian klaimnya adalah realisasi penggunaan anggaran di Kementerian Kesehatan katanya sudah lumayan beberapa triliun gitu ya. Tapi kalau dilihat ini hanya beberapa ratus miliar bahkan kalau dilihat dari Sirupnya gitu. Boleh lanjut? Nah, jadi saya mau potret sedikit praktik baik nih. Jadi kalau
dibilang, ya kan namanya darurat, orang-orang harus cepet gitu ngadain barang. Apa-apa harus cepet, karena kan semuanya butuh cepet. Mau itu obat, mau itu APD, dan apapun gitu ya. Memang iya, prosesnya harus cepat, tapi cepat itu kan juga bukan berarti tidak bisa menginformasikan apa yang sudah dilakukan gitu. Nah, ini sebenarnya salah satu yang cukup baik ada di Provinsi Kalimantan Barat ya. Dinas Kesehatannya itu cukup informatif untuk memberikan informasi pengadaan obat-obatan dan alat-alat medis yang mereka beli dalam rangka penanganan COVID. Jadi mereka di websitenya ada file ini bisa di-download, jadi disebutin tuh jenis obatnya apa, berapa banyak, kemudian belinya ke siapa, penyedianya itu juga ada, kemudian didistribusikan. Ini disebutinnya terlampir, saya belum cek lebih jauh sih data distribusinya. Tapi paling enggak menurut saya ketimbang daerah lain yang sama sekali minim informasinya, ini cukup memberikan informasi lebih baik ya ketimbang daerah-daerah lain gitu. Paling nggak kita tahu bahwa anggarannya segini, dibelikannya ini apa-apa saja dan siapa aja sih penyedianya gitu. Jadi masyarakat ya cukup terinformasikan gitu dengan adanya informasi ini gitu. Boleh lanjut? Bu Tari, sorry, tinggal 3 menit waktunya. Ya, terima kasih. Nah, jadi bisa dibilang data sirup LPSE itu minim banget. Boleh lanjut lagi? Nah, ini hanya potret aja sih di bantuan sosial. Lanjut. Jadi paling nggak tadi sebenarnya teman dari IBC juga melakukan pemantauan nih, salah satunya di DKI. Itu hasil kita udah mantau dari 2 Juni. Paling nggak sampai 22 Juli itu ada beberapa laporan warga, ada 106 yang diterima. Kemudian ada 124 temuan pemantau gitu. Jadi kalau yang dari laporan itu warga yang aktif, nah 124 pemantau nih timnya kemudian mencari mencari informasi dari hal-hal yang mereka temui gitu ya, baik itu di media sosial, di media cetak, online gitu, maupun dari informasi-informasi yang beredar di sekitar mereka. Boleh lanjut? Nah, jadi memang tidak semuanya ditindaklanjuti karena sebagian besar laporan, bukan laporan, tapi ya yang disampaikan warga itu adalah terkait informasi. Gitu. Jadi karena nggak transparan juga, akhirnya banyak menimbulkan kebingungan juga di masyarakat. Gitu. Masyarakat bingung sebenarnya dia dapatnya bantuan di bagian bantuan yang jenis apa sih gitu. Yang kedua dia juga bingung sebenarnya yang saya udah dapat ini udah sesuai belum sih gitu. Dan bahkan karena yang nggak jelas datanya, akhirnya ada beberapa yang sudah dapat satu bantuan, kemudian dapat bantuan lainnya gitu. Boleh lanjut? Nah, jadi paling nggak bentuk-bentuknya tuh ada 8 jenis ya, mulai dari bantuan sosial tunainya. Nah, ini karena tidak terinformasikan dengan baik, akhirnya potensinya rawan akhirnya ada beberapa yang hangus gitu karena warga terlambat menerima undangan dari Mensos gitu. Lagi-lagi ini masalah informasi. Kemudian yang poin 2 juga warga tidak diberitahu secara jelas bansosnya jenis apa, kemudian warga kesulitan untuk memastikan apakah bansosnya yang diterima sudah sesuai ketentuan atau tidak. Dan volume bansosnya juga tadi itu diduga ada pengurangan. Lalu kualitasnya juga sebenarnya beberapa dipertanyakan karena kita menemukan ada beberapa produk yang diberikan, produk sembako gitu yang kadaluarsa atau kualitasnya bahkan cukup buruk gitu ya. Jadi itu gambarannya karena tadi masalah nggak jelas, nggak terbuka informasinya gitu ya. Boleh lanjut? Karena nggak terbuka informasinya, jadi akhirnya ya ya masyarakat sulit untuk memantau, masyarakat sulit untuk mendapatkan informasi gitu. Akhirnya yang ada juga kita menduga-duga nih selama ini uang refocusing atau realokasi kemana aja sih gitu. Ya boleh slide terakhir. Sebenarnya ini hanya ini juga teman-teman mungkin udah lihat di media sosial, tapi saya mau sampaikan juga aja di sini bahwa ya paling nggak gambarannya gitu ya, rumusan korupsi di era COVID itu ya karena keadaannya udah darurat, ditambah lagi sekarang pemerintahnya tertutup, lalu informasinya juga minim gitu. Jadi akhirnya
sempurna lah itu peluang-peluang untuk mengkorupsi anggaran-anggaran yang besar itu. Mungkin itu dari saya. Terima kasih.